Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang PBV-nya hanya 0,4 kali. Apakah saham ini bisa dikatakan sangat murah? Mereka rutin membagi dividen, hutang yang kecil, dan labanya mengalami peningkatan. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas perusahaan PT Dharma Pertiwi Nusantara. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perseroan bergerak dalam industri formalin dan lem, di mana hasil produksinya digunakan untuk keperluan industri perkayuan, khususnya industri kayu lapis. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Oke, sekarang kita bahas untuk pemegang sahamnya. 51,1% saham perusahaan masih dipegang oleh pengendalinya, yaitu PT Duta Permana Makmur, dan 36,3% saham yang berada di masyarakat. Di sini ada yang menarik, di mana ada satu direksi atas nama Siang Hadi Wijaya yang merupakan salah satu pemegang sahamnya dengan kepemilikan sekitar 5,7%. Dan hal itu bisa menjadi sentimen positif saat teman-teman melakukan analisa ini, yang berarti ada direksi dan komisaris perusahaan yang punya kepemilikan atas perusahaan yang mereka pimpin. Kemudian kita bahas dari probabilitas setiap bulannya. Saham DPNS ini cenderung mengalami peningkatan pada bulan April, Mei, dan bulan September dengan probabilitas sebanyak 67%. Sebaliknya, pada bulan Januari saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 30% saja. Dan saat video ini dibuat, di bulan Februari tahun 2023, saham DPNS ini masih naik 1%. Oke, sekarang kita masuk kepada laporan keuangan pada Q3 2022-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa total aset perusahaan berjumlah 379 miliar yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas aset perusahaan berasal dari beban eksplorasi ditangguhkan dengan nominal 118 miliar. Ada juga aset keuangan lancar yang tersedia untuk dijual sebanyak 117 miliar rupiah yang mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk saldo kasnya sendiri hanya 22 miliar saja, di mana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pada laporan keuangan 31 Desember tahun 2021. Nah, jika kita membandingkan saldo kas perusahaan sebanyak 21 miliar dengan total liabilitasnya, berarti perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, di mana mayoritas hutang berasal dari hutang lain-lain pihak berelasi sebanyak 19 miliar, di mana merupakan hutang jangka panjang. Ada juga hutang usaha pihak ketiga sebanyak 18 miliar yang merupakan hutang jangka pendek. Nah, bagaimana dari sisi ekuitasnya? Perusahaan punya ekuitas 289 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 194 miliar rupiah. Nah, sekarang kita bahas dari sisi laba ruginya. Penjualan bersih perusahaan mengalami peningkatan dari 104 menjadi 160 miliar di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang naik cukup signifikan. Tapi karena kenaikan penjualan lebih besar dari beban pokok, menyebabkan perusahaan masih bisa mencetak laba bruto yang meningkat dari 35 menjadi 47 miliar rupiah. Nah, kita lihat sekarang dampaknya terhadap laba bersih perusahaan. Nah, ternyata laba bersih perusahaan masih mengalami peningkatan dari 18,8 naik menjadi 25,3 miliar di tahun 2022. Dan hal itu disebabkan karena kenaikan pendapatan di tahun ini. Oke, selanjutnya kita bahas dari historical EPS-nya. EPS perusahaan bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Tapi kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Kita bahas dari aspek dividen, saham ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen, di mana hanya pernah absen satu kali, yaitu di tahun 2021 saja. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 3,8%, PER-nya 3,7 dengan PBV 0,4 kali, yang berarti dengan modal per lembar di angka 873, saham ini dijual lebih murah dengan angka Rp386. NPM 15 dengan ROE 11%, angka yang bisa dikatakan masih cukup baik, dan DER-nya juga masih rendah dengan angka 20%, meskipun kita tahu bersama bahwa saldo kasnya jauh lebih rendah daripada total liabilitas perusahaan.
Kemudian kita bahas dari pergerakan harga sahamnya. Dulunya saham ini sempat di angka 520, tapi sempat juga di angka 170. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka Rp386. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 5,3%. Berikutnya kita bahas dari historical PBV. Nah, ternyata saham ini punya rata-rata PBV di angka 0,4 kali. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan bahwa harganya diperdagangkan sedikit di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat menyentuh di angka PBV di atas 0,5 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah PBV 0,25 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah DPNS ini menarik dengan harga 386? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah kita bahas. Tapi apabila teman-teman ingin membeli saham ini, mungkin bisa menunggu hingga harganya di bawah angka 350. Tapi ingat, itu hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Semua keputusan dan kerugian tergantung teman-teman sendiri ya. Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan dan tips yang disajikan seputar analisa laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.